Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu kembali di video ini. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Dalam kesempatan yang baik kali ini kami akan bahas tentang pembentukan manusia, ya, penciptaan manusia. Allah pertama kali, ya, memperindah sesuatu. Allah itu memperindah sesuatu yang Allah ciptakan, dan Allah mulai penciptaan manusia dari tanah, ya. Penciptaan manusia pertama dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari air saripati, air yang hina, yaitu air mani. Kemudian yang ini yang kita bahas, ya, sudah ayat 9, ya, Quran surat Sajdah ayat 9, ya, yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semasawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wa absara wal afidah, ya. Summa sawahu, ya, ini kemudian Allah menyempurnakan, ya, wa nafakha fihi, dan meniupkan ruhihi, dari ruhnya, ya, wa ja'ala lakum sam'a wa absara wal afidah, dan kemudian Allah menjadikan, ya, atau mengaktifkan ini, ya, bagimu adalah pendengaran, absara itu penglihatan, dan afidah itu badan fuad, ya, itu pemahaman atau rasa tenang, begitu, ya. Mari kita bahas perlahan, ya. Sumasawahu, kemudian Allah menyempurnakan. Allah menyempurnakan itu apa yang disempurnakan, ya? Ini pembahasan ini saat penciptaan manusia di alam rahim, ya. Allah menyempurnakan bentuk fisik, bentuk badan kasar fisik ini, ya, kemudian badan halus jiwa kita. Bentuk dan jiwa kita disempurnakan dulu sama Allah, ya, selama 120 hari atau sekitar 4 bulan. Setelah bentuk fisik dan jiwanya terbentuk sempurna, ya, bentuknya sudah sempurna, baru nafakha fihi mir ruhihi, Allah meniupkan, ya. Nafakha itu Allah meniupkan fihi, ke dalamnya, mir ruhihi, apa yang ditiupkan adalah ruhihi, ya. Ruhnya siapa? Ruhnya Tuhan, ya. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad, dan jiwanya itu ruhnya Tuhan, sehingga begitu ditiupkan ruh, aktiflah bagimu sam'a, pendengaran, wa absara wal afidah, ya. Sam'a itu pendengaran, absara penglihatan, afidah itu pemahaman. Itu ada di dalam afidah itu badan fuad itu. Kita bahas satu-satu, ya. Ternyata semua manusia tidak ada beda. Semua manusia ada ruh Tuhan, ada tiupan ruh Tuhan, ya, ada tiupan cinta Tuhan, yang cinta yang luar biasa, cinta yang tanpa batas, ya. Cinta Tuhan, tiupan cinta ini, ya. Cinta Tuhan ke hambanya, sehingga setelah ditiupkan ada kehidupannya. Ruh ini hidup, ya. Ruh ini hidup. Kalau tidak ditiupkan ruh, maka badan kasar, badan halus tidak akan hidup, ya. Sehingga ada tiupan ruh, tiupan kehidupan, maka aktiflah pendengaran, penglihatan, dan fuad, badan fuad, ya.
aktif, sangat luar biasa, tiupan cinta yang luar biasa, tiupan cinta tanpa batas, ya. Tiupan cinta kehidupannya Tuhan sangat luar biasa. Apakah tiupan cinta ini hanya untuk orang Islam saja, sehingga yang ditiupkan ruh itu hanya untuk orang Islam saja? Tidak, semuanya ditiupkan ruh, tidak pandang apa agamanya, tidak pandang di mana mereka tinggal, tidak pandang warna kulitnya apa, semuanya ada tiupan cinta dari Tuhannya, ya. Semuanya sama, ada tiupan cinta yang luar biasa, tiupan cinta yang tanpa batas, ya. Kalau tidak ada tiupan cinta ini, maka absoro sama wal afidah tidak akan aktif, ya. Tidak akan bisa aktif. Apa itu absoro? Absoro itu penglihatan batin, bukan ainun, bukan mata tuhir, tapi absoro, ya. Yang aktif pertama kali saat di rahim, absoro dulu, bukan ainun dulu, absoro yang di rahim ini, ya. Kita perhatikan bahwa setelah ditiupkan ruh di rahim, mata batinnya aktif, mata batinnya bisa memandang, mata batinnya bisa melihat apa yang ada di depannya, apa yang dilihat di alam rahim, apa yang dilihat oleh absoro, yang dilihat adalah Tuhannya. Janin itu tidak akan pernah kenal siapa, janin hanya kenal Tuhan di dalam rahim itu, ya. Tidak kenal lain, hanya kenal Allah saja. Kalau di Islam, ya, hanya kenal Allah saja. Yang dilihat siapa? Absoro ini, ya Allah saja, tidak ada lain. Yang dilihat cuma Allah saja. Pandang-mandang Allah sama hambanya, ya. Untuk memandang apa? Mata batinnya, absoronya, ya. Tidak hanya absoro yang diaktifkan, sam'a pendengaran, bukan telinga jasad, bukan telinga odonan, tapi sam'a pendengaran batin. Apa yang didengar dari pendengaran batin? Yang didengar dari pendengaran batin adalah suara Tuhannya, suara Tuhan. Hanya mendengar Tuhan karena saat di alam rahim hanya mengenal Tuhan, tidak ada yang lain. Yang dilihat Tuhan, yang didengar Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja. Maka yang diartikan di alam rahim bukan ainun, bukan udhun, bukan, tapi absoro wa sam'a wal absor, ya. Kemudian kita lanjut ke afidah. Afidah itu badan fuad, ya. Badan fuad apa yang ada di dalam badan fuad? Ternyata yang ada di badan fuad adalah nafsu mutmainnah, ya. Nafsu mutmainnah yang diaktifkan di dalam rahim bukan kolbunya, tapi fuad, badan fuadnya, nafsu tenangnya. Karena di dalam badan fuad ada nafsu mutmainnah. Yang diaktifkan bukan kolbu, tapi badan fuadnya. Badan fuadnya diaktifkan, bisa tenang di sana. Inilah surga. Badan janin itu hidup di alam rahim itu surga yang pertama kali manusia kenal, surga yang pertama kali yang manusia rasakan, surga yang tanpa ada bidadari, surga yang tanpa ada gedung-gedung mewah, surga yang tanpa ada kebun, surga yang hanya kenal wilayah, surga yang hanya memandang Allah saja. Itulah surga. Di
di alam rahim. Tidak akan mereka tenang tanpa ada siapapun yang mereka kenal, hanya kenal Tuhannya saja. Yang lebih dalam lagi apa di badan fuad itu, ya? Yang di badan fuad itu lebih dalam lagi adalah badan sagof. Ya, badan sagof itu isinya adalah nafsu rodiyah, nafsu rodiyah. Terus ada lagi badan lubuk, ya, rodiyah mardiyah, nafsu rodiyah mardiyah. Sehingga apa yang dirasakan di alam rahim muncul nafsu rodiyah mardiyahnya, karena yang dipandang hanya Tuhannya, tidak kenal yang lain, cuma kenal Tuhannya. Nafsu tenang, nafsu ridho, nafsu Allah meridhoi, ridho meridhoi, senang disenangi, ya, ridho meridhoi, ya. Allah senang, hambanya senang. Allah senang pada hambanya, hambanya senang pada Allahnya. Karena apa yang dilihatnya Allahnya saja. Itulah saat pertama kali manusia diciptakan di alam rahim, setelah ditiupkan ruhnya siapa? Ruhnya Allah, ruhnya ilahi, bukan ruhnya manusianya, ya. Setelah ditiupkan ruh baru aktiflah bagimu, ya, sam'a wa absar wa afidah, pendengaran, penglihatan, dan afidah dan fuad, ya, nafsu-nafsu yang ada di dalamnya. Bukan nafsu kolbu yang diaktifkan, bukan badan kolbu yang diaktifkan, tapi badan fuadnya yang diaktifkan. Bukan ainun yang diaktifkan, tapi absoronya. Bukan ujunun yang diaktifkan, tapi sam'a. Ini yang perlu dipahami, ya. Nanti kalau sudah memahami ini, ternyata semua manusia sama, tidak pandang apa mereka agamanya, tidak pandang apa mereka warna kulitnya, tidak pandang di mana mereka tinggal, semuanya ada ruh di dalam manusia, semuanya ada tiupan ruh, semuanya ada tiupan kasih sayang Allah, ada tiupan cinta Allah yang tanpa batas. Tanpa batas, cinta yang tanpa batas. Sehingga apabila kita memandang antar sesama, walaupun beda pemahaman, walaupun beda keyakinan, tapi jangan lepas untuk memandang yang sama di dalam ruh, di dalam jiwa manusia, di dalam jasad manusia ada ruh ilahi. Jangan sampai kita membenci manusia karena di dalamnya ada ruh Tuhannya. Kita pandang dengan mata basiroh kita, ya. Kita pandang dengan mata batin kita, ternyata di dalam semua manusia ada ruh ilahi, ada kasih sayang ilahi, ada cinta ilahi yang tanpa batas. Walaupun beda pemahaman, beda keyakinan, ya, beda ras, jangan pernah lupa untuk saling kasih sayang. Jangan pernah kotori batin kita dengan kata membenci. Kita ini awalnya satu, ruhnya satu. Apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya, ruhnya satu. Ruh Tuhannya, ruh ilahi, ruh cinta, ruh luapan cinta yang tanpa batas. Saya kira itu, ya, untuk pertemuan kali ini, sehingga semoga ada manfaatnya. Semoga kita memahami dengan mata basarah kita memandang di setiap insan manusia ada ruh ilahi yang tidak boleh kita benci. Bagaimana kita hamba akan membenci Tuhan? Jangan sampai benci, apalagi membunuh. Di dalam diri manusia ada kehidupan Tuhan, ada ruh Tuhan, ada luapan cinta Tuhan pada hambanya
Saya kira itu. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.